kata sifat jadi kata benda, ini maksudnya gimana? Teori konspirasi dari mana lagi ini? Tenang guys, jangan emosi. Sini kumpul, aku bikin paham. Oke, kalau kalian pengen punya pasangan, pastikan lawan jenis ya. Yang cewek suka laki-laki, yang cowok suka perempuan. Nah, di sini kita pakai contoh bahasa Indonesia dulu biar kalian paham. Kalau saya suka laki-laki, bahasa Koreanya adalah 남자를 좋아해요. 남자를 좋아해요. Sedangkan kalau saya suka perempuan, bahasa Koreanya adalah 여자를 좋아해요. 여자를 좋아해요. Nah, kalian bisa simak pada kalimat bahasa Koreanya aku tidak menggunakan subjek saya ya. Nah, ini sah-sah aja, boleh-boleh aja selama lawan bicara kita paham kita lagi ngomongin siapa. Di sini lagi ngomongin saya, lagi ngomongin aku. Selama pendengar itu paham kita lagi ngomongin siapa, subjeknya nggak usah diomongin atau nggak usah ditulis, itu nggak masalah sama sekali. Jadi langsung 남자를 좋아해요, 여자를 좋아해요, itu nggak masalah sama sekali. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita mau menjelaskan sesuatu yang lebih kompleks lagi. Jadi nggak cuma sekedar saya suka cowok aja, melainkan ada tambahan informasi, ada deskripsinya. Cowok yang saya suka itu kayak gimana? Oh, cowok yang saya suka itu adalah cowok yang ganteng. Kalau saya suka cowok atau saya suka laki-laki, tadi tahu ya bahasa Koreanya gimana? 남자를 좋아해요. Nah, sekarang ada tambahan yang ganteng. Cara bikinnya gimana? Kita harus tahu dulu ganteng itu bahasa Koreanya apa. Bahasa Koreanya adalah 잘생기다. 잘생기다. Ini kata sifat ya teman-teman. Ini adalah kata sifat. Sekarang kita simak pola kalimatnya dulu. Saya itu adalah subjek, suka adalah predikat. Nah, cowok yang ganteng ikut sini. Jadi segini ini adalah objek. Aduh, tintanya habis lagi. Segini adalah objek. Udah sering banget aku kasih tahu di video-video aku sebelumnya kalau kosakata itu tidak sama dengan pola kalimat ya. Saya ini merupakan kosakata, jenisnya kata benda, oke? Saya ini kata benda, posisinya dalam kalimat adalah sebagai subjek. Suka atau menyukai merupakan apa? Kata kerja. Kata kerja posisinya dalam kalimat adalah sebagai predikat. Sedangkan cowok ini kan kata benda, oke? Kata benda posisinya dalam kalimat adalah sebagai objek. Pola kalimat bahasa Indonesia kan SPO kan. Nah, yang ganteng di sini tadi aku bilang apa? Segini ini dia adalah objek. Nah, objek ini posisinya. Jenis kosakatanya apa? Kata benda. Nah, tadi katanya ganteng itu kata sifat. Maka dari itu ganteng ini harus kita ubah statusnya yang tadinya kata sifat ke kata benda. Makanya ada istilah dibendakan. Pernah mendengar istilah ini? Dibendakan? Dibendakan itu ya berarti statusnya dulu apa, terus dia diubah menjadi kata benda. Jadi dia sekarang sudah dibendakan. Jadi tadinya ganteng ini kan kata sifat. Karena di sini kita mau bilang cowok yang ganteng, dia harus ikut aturan main. Harus kita ubah ke kata benda. Caranya gimana? Nah, sekarang ini kita bahas. By jangan lupa ya teman-teman, kata benda dan objek itu beda. Kata benda ya jenis kosakata. Objek itu adalah pola kalimat. Oke, jadi kata benda tidak sama dengan objek. Nah, cara mengubahnya gimana? Tadi 잘생기다 ini kata sifat ya teman-teman, kata sifat. Lalu kita mau bendakan dia, ubah statusnya dari kata sifat ke kata benda. Caranya gimana? Tanya dihapus nih ya. Tanya dihapus, tinggal 잘생기. Nah, di sini huruf terakhirnya apa? I, berarti akhiran vokal. Kalau akhiran vokal tambahkan niun. Oke, kalau akhiran konsonan baru tambahkan en. Jadi di sini 잘생긴. Di sini statusnya kalau 잘생기다 ya, statusnya masih kata sifat. Sekarang dia udah diubah nih jadi 잘생긴. Berarti di sini statusnya udah menjadi kata benda. Nah, artinya bukan ganteng lagi tapi yang ganteng, yang ganteng. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia deskripsinya itu di belakang ya. Jadi cowoknya gimana? Oh, cowoknya yang ganteng. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu kebalik. Jadi kita ngomong yang ganteng dulu baru cowoknya. Jadi kalimat akhirnya begini teman-teman, maaf ya tulisannya jelek. 저는 잘생긴 남자를 좋아해요. Ingat ya, yang ganteng di belakang. Jadi cowok dulu baru yang ganteng, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Korea, 잘생긴 dulu, yang ganteng dulu baru 남자. 저는 잘생긴 남자를 좋아해요. Atau kalau lawan bicara udah tahu lagi ngomongin siapa, langsung aja 잘생긴 남자를 좋아해요. Artinya saya suka cowok yang ganteng. Di sini pola kalimatnya agak berubah ya. subjek,
잘생긴 남자. Nah, ini jadi satu ya. Kan tadi udah diubah posisinya dari kata sifat, diubah statusnya dari kata sifat ke kata benda. Kata benda posisinya dalam kalimat sebagai objek. SO Chwahyo P. SOP kalau bahasa Korea, kalau bahasa Indonesia SPO. Begitu teman-teman. Nah, buat kalian yang tertarik belajar topik atau EPS topik dengan konsep yang detail seperti ini, jangan lupa daftar les. Kalian bisa DM atau tap link yang ada di bio. By the way, beli materinya aja juga bisa guys, tenang aja, meskipun kalian cuma beli materi atau enggak les, tetap ada grup eksklusif untuk tanya jawab. See you!